Baik, selamat siang. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan mengenai presentasi saya mengenai pasar tunggal ASEAN dan posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Perkenalkan, nama saya Iswandri Elkana Immanuel, NIM 18 311 531 kelas A. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Posma Hutosoit selaku guru pembimbing mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Izinkan saya untuk memaparkan hasil presentasi saya. Next. Pasar tunggal ASEAN dalam MEA. MEA yang berarti pasar tunggal ASEAN memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Head of Global Markets Aeromoney Conference Nicholas Hayward memandang pasar tunggal ASEAN sebagai sebuah kesempatan, yaitu MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, pasar tunggal ASEAN ialah pasar yang berada dalam kawasan ASEAN yang dimana terdapat aturan dan kebijakan yang dibentuk oleh negara anggota ASEAN. Yang ketiga itu persaingan pasar tunggal ASEAN, di mana contoh kompetisi produk makanan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN, Asia Tenggara, terdapat kebijakan yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN. Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN pada tahun 2015 telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN dalam sidang di bulan Oktober 2012 untuk diterapkan di negara anggota ASEAN pada bulan Januari 2015 dengan masa transisi 1 tahun. Pasar tunggal ASEAN atau yang disebut ASEAN Economic Community pada tahun 2015 terdapat berbagai di dalamnya. Yang pertama itu pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Yang kedua, freeload atau barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal. Yang ketiga, penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Dan yang keempat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Di sini ada sejarah perjalanan MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA diawali dari perjalanan bersama pada konferensi tingkat tinggi atau yang disebut KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini menghasilkan satu visi utama bersama-sama yang akan dijalankan pada tahun 2020. Maka dari itu visi ini dinamakan sebagai ASEAN Vision 2020. Visi ini bertujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Tapi pada KTT di Malaysia pada tahun 2006 memajukan aktivitas MEA lebih awal dari tahun 2020 menjadi 2015. Konsensus ini disebut sebagai konsensus deklarasi Cebu. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi, mulai dari barang, tenaga kerja atau terampil, investasi, modal, sampai jasa. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi China dan India. Untuk menarik investasi asing, penanaman
modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN nantinya memungkinkan satu negara menjual barang atau jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh kawasan Asia Tenggara sebagai kompetisi yang semakin ketat. Ada strategi MEA di level ASEAN. Dilihat dari arah integrasi sektor tenaga kerja terdidik, dapat dilihat bahwa penekanan dilakukan terhadap dua hal, yaitu liberalisasi tenaga kerja melalui penghilangan hambatan dan fasilitasi terhadap standar pendidikan, pelatihan, dan vocational training. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja terdidik ini harus dilakukan mengingat penghapusan hambatan akan memungkinkan tenaga kerja mendapatkan akses luas terhadap kesempatan karir di negara-negara ASEAN. Guna meningkatkan kesiapan menuju integrasi ini, negara-negara ASEAN diharapkan mempunyai langkah-langkah yang efektif, yaitu yang pertama, komitmen politik untuk mempersiapkan diri menuju AEC. Yang kedua, koordinasi dan mobilisasi sumber daya. Yang ketiga, pengimplementasian kesepakatan di antara negara-negara di kawasan ASEAN. Yang keempat, pembangunan kapasitas dan penguatan institusi. Dan yang terakhir itu ada konsultasi di sektor publik dan privat. Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan utamanya dibentuknya MEA ini, yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN, sekaligus pusat produksi. Dengan kaitannya pada elemen produksi, aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja atau tenaga terdidik atau terampil, bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara sekawasan. Yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen atau hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, kelancaran aktivitas e-komersi, dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, ada meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah yang disebut UKM, terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Yang keempat itu mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam peraturan kebijakan global. Semuanya ini telah koheren antara ekonomi regional dan global. Sebab nantinya masukan negara ASEAN dianggap penting bagi MEA. Kedudukan Indonesia dalam perdagangan. Menurut Nugroho, posisi Indonesia di antara negara ASEAN berada di level menengah ke bawah. Nugroho menyontohkan dari aspek kemudahan melakukan bisnis, negara Indonesia berada di peringkat 7 dari 10 negara ASEAN. Dari sisi daya saing, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang pertama, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, impor Indonesia di kawasan ASEAN 5 tahun terakhir di tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan peningkatan sebesar 4,70%, di mana impor pada tahun 2010 sebesar 23,85 miliar US dollar menjadi 29,76 miliar US dollar pada tahun 2014. Tren ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN 5 tahun terakhir sebesar 0,66
di mana ekspor pada tahun 2010 sebesar 26,99 miliar US dollar menjadi 28,87 US dollar miliar pada tahun 2014. Yang kedua, berdasarkan data ekspor dan impor neraca perdagangan non-migas Indonesia dengan ASEAN untuk periode tahun 2014 mengalami defisit sebesar 889,60 juta US dollar, di mana nilai ini mengalami peningkatan sebesar 279,13% dari nilai defisit tahun 2013 sebesar 234,64 juta US dollar. Sementara untuk neraca perdagangan non-migas Indonesia dengan ASEAN untuk periode Januari sampai Oktober 2015 mengalami surplus sebesar 1,60 miliar US dollar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 257,13% dari nilai defisit periode bulan Januari hingga Oktober tahun 2014 sebesar 1,02 miliar US dollar. Di sini ada posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN. Kategori yang pertama ada daya saing global atau laporan daya saing global di tahun 2015-2016. Itu berada di peringkat 4. Posisi di logistik ada di peringkat 5 di kawasan ASEAN. Yang ketiga, posisi Indonesia di pajak ASEAN pada tahun 2015 berada di peringkat 9. Yang keempat, posisi produktivitas di tahun 2014 berada di peringkat keempat. Yang kelima, posisi kelistrikan dengan biaya di Asia dan Oseania di tahun 2013 berada di peringkat kedua. Yang keenam itu ada peringkat suku bunganya di dalam ekonomi perdagangan tahun 2015 berada di peringkat 9. Peringkat investasi di tahun 2015 berada di peringkat kelima. Yang ke-8 ada posisi upah minimum Indonesia berada di peringkat ke-7 di ASEAN. Yang terakhir ada posisi kemudahan memulai bisnis di tahun 2015 Indonesia berada di posisi peringkat ke-7 di ASEAN. Investasi yang dapat dilakukan di era MEA. Yang pertama, investasi melalui pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dipersiapkan untuk bersaing dengan negara di kawasan ASEAN lainnya. Yang kedua, investasi franchise. Peluang bisnis franchise masih terbuka sangat lebar, khususnya di negara Indonesia, yang mana merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman penduduk yang cukup tinggi. Yang ketiga, ada startup. Investasi startup ini berkembang teknologi di Indonesia telah mencanangkan bahwa sektor teknologi informasi merupakan sektor unggulan. Ada investasi pasar saham, diperkirakan akan menunjukkan tren yang positif karena proyek-proyek pemerintah untuk menyambut era MEA akan dimulai dan pengeluaran anggaran yang dibutuhkan untuk proyek sudah jelas. Ada investasi reksadana offshore atau yang dikenal nama reksadana global. Ini ialah produk reksadana yang berbasis investasi di luar negeri. Dan yang terakhir itu ada investasi ekonomi kreatif. Ini fokus kepada bersaingnya pada era MEA dengan ekonomi kreatif, di mana pelaku ini di Indonesia harus dipotong dan didukung melalui sumber daya yang memadai. Ada sektor untuk bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, ada berbasis sumber daya alam. Kuncinya harus meningkatkan nilai tambah. Jadi hal ini tidak boleh menjual barang mentah itu dari kehutanan, perikanan, atau pertanian. Yang kedua itu ada sektor di konsumen produk, sebab pasar Indonesia sangat besar. Hal ini
untuk Indonesia harus mampu menjadi basis produksi untuk produk-produk konsumer. Dan yang terakhir ada sektor ekonomi kreatif yang kini jumlahnya semakin banyak. Di seluruh dunia yang namanya creative player jumlahnya tidak lebih dari 5%, maka 5% dari 257 juta penduduk rakyat Indonesia, sekitar 10-15 juta orang, harus diberdayakan dan ditopang melalui institusi dan infrastruktur yang memadai. Ada manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Setelah mengetahui prinsip dan tujuan terbentuknya ASEAN, maka kerjasama dalam organisasi ini memiliki manfaat yang baik untuk negara anggotanya, termasuk di negara Indonesia. Yang pertama, manfaatnya untuk menciptakan perdamaian, dan terbentuknya organisasi ASEAN ini bisa menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN. Yang kedua itu untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN. Bisa menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, seperti perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta pendidikan. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi, manfaat kerjasama ini bergabung dengan organisasi ASEAN yang dijadikan sebagai wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara untuk kepentingan bersama di forum internasional. Yang keempat, manfaat politik dan keamanan. Kerjasama yang selanjutnya adalah dalam bidang politik dan keamanan, sehingga negara yang tergabung bisa memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir itu manfaat kerjasama di bidang sosial budaya. Jadi manfaat kerjasama di ASEAN ini bagi negara Indonesia yaitu di dalam bidang sosial budaya ASEAN, terbentuk karena adanya orientasi yang berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, keamanan, kemitraan, dan kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Jadi kesimpulan pemaparan presentasi saya ini, MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana harus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN ini dilatar belakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui AFTA, serta menghadapi persaingan global terutama dari negara Cina dan India. Dan kesimpulan yang terakhir, mengingat betapa besar tujuan serta ketatnya corak ekonomi global kawasan MEA, tentu dirasa bagi masyarakat Indonesia untuk tahu lebih mendalam seluk-beluk di balik MEA serta manfaatnya. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, shalom, selamat siang. Terima kasih.